Halo Kak adik, ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Tanjung Tirto. Nah, Sekolah Minggu hari ini akan ditemani oleh Mbak Gita. Tapi Mbak Gita nggak sendirian loh, Mbak Gita bareng mas-mas yang ganteng-ganteng. Di sebelah kanan Mbak Gita ada Mas Gilbert. Halo Mas Gilbert. Dan di sebelah kiri Mbak Gita ada Mas Indah. Halo Mas Indah. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, kita akan memuji nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri dulu. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu bahasa Jawa, judulnya Dinten Niki. Musik. Sudah semangat adik-adik dan masih semangat dong tentunya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan, bangunkan kami di pagi hari yang cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, berikanlah Roh Kudus-Mu dalam menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat berguna bagi kami dalam menjalankan hidup sehari-hari. Inilah Tuhan doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu sekali lagi nih. Kita akan menyanyikan lagu, judulnya masih tetap bahasa Jawa. Judulnya apa ya? Judulnya Srengenge Nyinar. Tepuk tangan ya, ikutin gerakan Mbak Gita. Musik. Firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bu Ari Asih. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dadah.
Selamat pagi anak-anak, salam damai sejahtera bersama Tuhan Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dengan Bu Ari untuk pelaksanaan sekolah minggu online. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Bu Ari berharap kalian sehat-sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Disiapkan Alkitabnya, mari kita buka Alkitabnya. Sudah siap? Mari kita akan membaca dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbeh. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang firman yang diambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Tema hari ini adalah "Ini aku, utuslah aku". Pelajaran yang kita dapatkan bahwa Tuhan berkenan mengutus kita menjadi pelayannya. Tujuannya agar anak-anak siap sedia diutus oleh Tuhan. Anak-anak artinya siap sedia adalah sudah bersedia untuk diutus menjadi utusan Tuhan untuk menjalankan tugas yang diutuskan oleh Tuhan. Utusan adalah orang yang diutus melaksanakan tugas atau kewajiban, atau bisa disebut dengan duta. Nah, ayat indah dari Alkitab ini adalah diambil dari ayat 8. Lalu aku mendengar Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Anak-anak, kita di sini akan melihat gambar seorang anak kecil menyalakan lilin. Artinya, anak tersebut mengetahui bahwa dirinya diutus oleh Tuhan. Perhatikanlah gambar berikut. Anak-anak, kalian tadi sudah melihat gambar tersebut. Nah, anak tersebut menyadari bahwa dirinya diutus oleh Tuhan, maka dia menyalakan lilin tersebut. Dan berikut ini ada video seorang anak kecil yang diberi tugas oleh Tuhan Yesus, atau diutus oleh Tuhan Yesus untuk melaksanakan tugasnya. Nah, perhatikanlah video berikut. Silakan anak-anak memperhatikan dan menyimak video berikut.
Bagaimana anak-anak, videonya sangat bagus tidak? Ya, video hari ini sangat menarik anak-anak. Perhatikanlah, simaklah yang tadi. Ingatlah, anak-anak, menarik tidak? Sangat menarik bukan? Di dalam video tadi diceritakan ada seorang anak kecil. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan tugasnya apa tadi anak-anak? Anak tersebut diberi tugas untuk memegangi salib. Sebenarnya salib itu adalah penunjuk arah yang berbentuk salib. Ya, dia diberi oleh tugas Tuhan Yesus untuk memegangi penunjuk arah itu, agar kalau ada orang lewat atau mengarahkan orang yang lewat untuk menuju ke jalan yang benar, yaitu mengikuti jalan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan anak tersebut di dalam video tadi? Anak tersebut siap sedia melaksanakan tugas tersebut dan memegangi salib tersebut. Awalnya anak tersebut dengan semangat, siap sedia Tuhan, saya akan melaksanakan tugas dari Tuhan. Dia pegangi salib tadi dengan kuat. Kemudian beberapa waktu kemudian, setelah waktu berlalu, apa yang terjadi setelah Yesus meninggalkan anak tersebut? Ya, cuaca berubah menjadi panas, menjadi hujan, menjadi dingin. Terus tiba-tiba ada angin yang sangat kencang sehingga menggoyangkan salib tadi. Apa yang terjadi? Di dalam video tadi, anak tersebut sampai jatuh, bahkan dirinya merasa tidak kuat. Dia sampai jatuh dan tertidur jatuhnya, dan dia merasa lelah sekali memegang salib tadi. Dia merasa dirinya tidak kuat, tetapi dia ingat pesan Tuhan Yesus, laksanakan tugas ini. Nah, setelah dia ingat pesan Tuhan Yesus, anak tadi kemudian bangun bersemangat kembali dan terus melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia pegang salib tadi kencang-kencang. Nah, pada suatu saat Yesus akhirnya datang menemui anak itu kembali. Apa yang dilihat Tuhan Yesus? Anak tersebut masih memegangi salib dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus sangat bangga terhadap anak tersebut. Anak-anak, itu adalah menggambarkan bagaimana seorang anak yang melaksanakan tugas dari Tuhan dengan penuh tanggung jawab, walaupun sangat berat, diterpa oleh angin, ada hujan, ada panas, hampir dia patah semangat, tetapi dia kembali ingat pada tugasnya, kepada kewajibannya, kepada perkataan Tuhan Yesus. Akhirnya anak tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tuhan merasa bangga terhadap anak tersebut. Nah, itu anak-anak tentang video tadi. Apakah anak-anak mau menjadi seperti anak tadi yang mau melaksanakan tugas dari Tuhan, bersemangat walaupun banyak sekali tantangan dan banyak sekali godaan, gangguan dalam melaksanakan tugas tersebut? Nah, anak-anak, itu tadi tentang cerita di dalam video. Nah, hari ini Bu Ari juga akan menjelaskan tentang Nabi Yesaya seperti di dalam bacaan tadi. Bacaan tadi yang diambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 itu mengisahkan tentang seorang nabi yang bernama Yesaya, yang diambil dari kitab Perjanjian Lama. Nah, Yesaya ini diutus oleh Tuhan. Ya, dia merasa dirinya sudah diampuni oleh Tuhan Allah, dosanya sudah diampuni, maka dia ingin sekali melaksanakan tugas dari Tuhan. Tuhan berkata, siapakah yang mau kuutus? Maka Yesaya pun menjawab, utuslah aku Tuhan. Maka
itu sangat membuat Yesaya bersemangat. Kenapa? Yesaya sangat takjub kepada serafim. Nah, serafim itu apa? Serafim itu adalah malaikat yang punya 6 sayap. Sayap 2 menutupi mukanya, sayap yang 1 menutupi kakinya. Yang sayap yang 2 lagi menutupi kakinya, yang kedua lagi terbang. Itulah gambaran dari serafim. Serafim adalah malaikat utusan Tuhan. Mungkin kalau adik-adik melihat serafim seperti yang dilihat Yesaya, saya yakin adik-adik juga takjub akan kehadiran malaikat tersebut. Nah, itulah pengalaman Yesaya. Maka Yesaya mendengar perkataan Tuhan itu langsung jawab, utuslah aku Tuhan. Nah, Yesaya melakukan tersebut berarti bahwa Yesaya siap sedia melaksanakan tugas dari Tuhan. Anak-anak, yang namanya nabi itu dalam melaksanakan tugas, nabi adalah utusan dari Allah, itu pengalamannya yang dibaca dari Alkitab itu tidak gampang. Ya, nabi itu banyak sekali banyak sekali tantangannya, tidak mudah menjadi seorang nabi. Banyak orang yang melawannya. Sama nanti Nabi Yesaya ini juga banyak mengalami tantangan. Tetapi walaupun berat tantangannya, Yesaya tetap melaksanakan tugasnya. Dia siap sedia untuk menjadi utusan Tuhan. Nah, pelajaran hari ini anak-anak agar apa? Agar kita sebagai anak-anak Tuhan berpercaya kepada Tuhan Yesus itu diwajibkan atau seharusnya mau bersedia diutus menjadi pelayan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan itu memang tidak mudah. Banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaannya. Kalau kita nggak kuat, ya kita bisa putus asa, bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi kita harus belajar dari anak kecil di video tadi. Belajar dari Nabi Yesaya, bagaimana mereka diutus oleh Tuhan, dia tetap sedia untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Tuhan pun akan bangga kepada mereka. Tuhan akan bangga kepada adik-adik yang tetap melaksanakan tugas menjadi utusan Tuhan. Bagaimana kalau anak-anak? Apakah anak-anak menjadi utusan Tuhan harus seperti Nabi Yesaya mengabarkan kabar-kabar tentang firman Tuhan? Tidak harus seperti itu anak-anak. Untuk menjadi utusan Tuhan sebagai anak-anak, kita bisa melaksanakannya dengan sederhana. Misalnya anak-anak bisa di lingkungan kita menjadi anak yang baik, di sekolah menjadi anak yang baik, menjaga kejujuran, menjaga kebenaran, suka membantu, suka berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua patuh dan hormat, kepada guru melaksanakan tugas-tugasnya, dan bersikap yang sopan, yang baik kepada guru maupun sama orang tua, dengan orang tua yang lebih tua di sekitar kita, bersikap yang baik. Itu sudah melaksanakan firman Tuhan, sudah melaksanakan utusan Tuhan, menjadi seorang duta dari Tuhan. Nah, itu adik-adik, anak-anak, firman dari Bu Ari hari ini, semoga kalian mau menerima firman ini dengan baik dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari dengan baik. Salam damai sejahtera. Salam berjumpa kembali besok minggu depan. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Mbak Gita. Yuk, gimana tadi firmannya? Pada dengerin nggak sampai habis, sampai selesai? Nah, sekarang waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya akan diiringi dengan lagu Sajeke, Aku Nderek Gusti. Musik.
Mari anak-anak kita berdoa untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita. Mari kita doa syafaat. Sudah siap? Tangannya dilipat, tutup mata, duduk yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Anak-anak sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami akan berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang menderita sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, jamahlah mereka Tuhan. Dan kepada orang-orang di sekitar kita yang merasakan sedih, berilah penghiburan. Juga kepada anak-anak kami yang saat ini sedang belajar di tingkat TK sampai perguruan tinggi, lindungilah mereka Tuhan, berilah semangat dalam belajarnya, walaupun mereka belajar di rumah tidak tatap muka, tetapi tetaplah mereka berilah semangat dalam belajar. Untuk orang tua yang saat ini sedang mencari nafkah dalam kesukaran karena keadaan COVID, kiranya Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk mereka agar mendapatkan rezeki dengan baik dan dapat menghidupi keluarganya dengan baik. Untuk kakak dan mas guru sekolah minggu, berkatilah mereka dalam mempersiapkan pelajaran sekolah minggu walaupun dengan online. Tuhan berkatilah, berilah kesehatan dan semangat kepada mereka. Untuk pemimpin gereja kita, Ibu Pendeta dan Pak Pendeta, juga majelis-majelis di gereja, berkatilah agar mereka juga menjadi pelayan yang baik dan tetap semangat melayani untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah pemimpin negara kami, Bapak Jokowi dan juga menteri-menterinya, kiranya Tuhan memberkati mereka dan bisa memimpin dengan baik dan negara kita menjadi aman dan tentram dan damai sejahtera. Berkatilah kami Tuhan, lindungilah kami agar kami selalu sehat dalam perlindungan-Mu. Hindarkan dari bencana alam yang kadang-kadang masih ada gempa, kadang-kadang masih ada bencana alam yang lain. Lindungilah mereka semua Tuhan, agar mereka tetap selamat dan dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan iman rasuli bersama-sama. Jangan lupa tangan kanan diletakkan di pundak sebelah kiri. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Arahkanlah dirimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah adik-adik, sekolah minggu online pada hari ini sudah selesai. Tapi jangan sedih, karena kita akan bertemu lagi di sekolah minggu online minggu depan. Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu Aku Tresno Yesus. Bangkit berdiri ya, ikutin gerakan Mbak kita. Musik.
menonton sekolah minggu online pada hari ini. Sampai bertemu di minggu depan ya. Dadah.